the goodness of God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat setia. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Engkau Tuhan. Kalau kami menghitung hari-hari kami, apa yang kami alami ketika kami belum mengenal Engkau, tapi oleh anugerah Engkau kami dapat menerima keselamatan itu. Itu satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan kami semua untuk menerima lawatan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakan firman-Mu yang penuh kuasa itu. Firman-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau diubahkan. Kami mau dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak dapat hidup. Kami tidak dapat menjalani hari-hari kami. Urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman, agar sungguh hanya Engkau saja yang berbicara kepada kami Tuhan. Bukan perkataan hamba-Mu, tapi Engkaulah yang berbicara dalam hati kami, dalam batin kami, yang mengubahkan kami, yang membawa kami untuk menjadi serupa sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, silahkan duduk semua. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus, Dia Sang Pembela kita. Kalau dalam beberapa minggu ini kita banyak hal belajar tentang Roh Kudus, peran Roh Kudus. Minggu lalu tentang Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Minggu lalu saya juga sampaikan di Kandis hal yang sama, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, gitu ya. Hari ini kita mau melihat bahwa Dia adalah pembela. Kalau tadi kita baca di ayat firman Tuhan pada pembukaan tadi dari Mazmur pasal yang ke-44, di situ sungguh kelihatan peran Tuhan ketika bangsa itu ada dalam penindasan. Dia yang menjadi pembela bangsa itu. Sehingga Daud katakan, bukan kepada pedangku aku percaya katanya. Bahkan panahku pun itu tidak memberi aku kemenangan. Tapi hanya nama Tuhanlah yang memberi kemenangan itu. Jadi sejak dahulu Dia sudah menjadi pembela kita. Dan saat ini yang bekerja di tengah-tengah kita adalah Roh Kudus. Dan Dialah yang tinggal dalam diri kita, Dialah yang sekarang berperan menjadi pembela kita. Amin. Jadi kalau ada yang menjadi pembela kita, seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketakutan. Karena yang menjadi pembela kita itu mengatasi segalanya. Ya sama seperti kalau kita masih kecil, kita pasti merasa aman ketika ada bapak kita. Apalagi kalau bapak kita seorang presiden misalnya, seorang polisi, seorang jenderal, kita pasti akan merasa aman. Karena jenderal dia banyak pasukan. Kalau kita diancam, yang ngancam itu langsung ketakutan gitu ya. Apalagi sekarang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Yang menjadi pembela kita itu raja di atas segala raja. Seharusnya keamanan yang sempurna itu kita miliki. Amin. Kita lihat dari saya pakai
Lukas pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita baca bergantian, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari semua membacakan ayat yang genap. Oke, ini judulnya pengajaran khusus bagi murid-muridnya gitu ya. Oke. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Sebab pada saat, bagaimana dari ayat 11 ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Amin. Jadi kita lihat dua ayat terakhir, dikatakan apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kalau kita lihat ayat paralelnya gitu ya, di Matius sama dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Di dalam Markus juga demikian. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Yang Lukas 21 juga dikatakan, kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Luar biasa firman Tuhan ini. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu jaminan bagian kita, nanti kita singgung sedikit ya. Nah, di sini dikatakan Dia yang menjadi pembela kita. Ketika kita diselamatkan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang nyaman. Tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan lepas dari masalah, dari pergumulan, dari tekanan, dari kehidupan yang sulit. Tidak pernah Dia menjanjikan itu. Tapi apa yang Dia janjikan? Dia menjanjikan penyertaannya. Apapun tekanan kita, itu bukan hal yang luar biasa bagi Tuhan. Yang luar biasa bagi Tuhan,
bagaimana ketika kita mengalami itu bersama-sama dengan Dia. Mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, bagi Tuhan itu biasa. Dan kita lihat hidup para rasul, para nabi tidak lepas dari hal itu. Tuhan sudah lihat, kalau Tuhan peduli sekali dengan itu, Dia akan dengan gampang, Dia akan lepaskan mereka. Tapi Dia mengizinkan segala sesuatu itu. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu belajar kepada Dia, mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan panah, kata Mazmur tadi. Bukan mengandalkan pedang, artinya bukan mengandalkan segala apa yang ada pada kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita secara fisik, bukan mengandalkan apa yang kita punya, tapi mengandalkan nama Dia. Dan Dia bekerja melalui itu. Ketika hati kita mengandalkan Dia, Dia akan membela kita. Kita mau lihat di pasal ini ayat 1 sampai 12. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Ya. Kalau di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, itu cerita tentang Paulus. Paulus juga mengalami hal ini. Jadi ketika itu Paulus dia sedang mengajar di hadapan banyak jemaat. Ketika dia sedang mengajar seperti ini, dia ditarik keluar. Dia dihakimi, dia disidang, bahkan dia dipenjara. Padahal saat itu ada ribuan orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia mengalami aniaya, dia dipenjara dan dia disidang. Ketika dia disidang, dia ditanya, nanti bisa dibaca Kisah Rasul pasal 4. Dia ditanya, atas nama siapa engkau mengajar ini? Dia katakan, atas nama Yesus, orang Nazaret yang engkau salibkan. Dan orang-orang yang ada di situ terdiam semua. Mereka gentar seperti itu karena mereka melihat sendiri banyak orang yang bertobat, banyak orang yang sakit disembuhkan. Ada Tuhan yang membela para hamba-hambanya. Tuhan yang berbicara melalui Paulus. Sekalipun Paulus dalam tekanan, dia tidak tahu harus bicara apa, tapi Tuhan yang taruhkan hikmat sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan para ahli Taurat saat itu, para majelis agama. Bahkan mereka heran, ditulis di Kisah Rasul itu, dikatakan orang-orang ini tidak ada pendidikannya. Ya, kita tahu mereka hanya nelayan. Mereka bukan orang yang terdidik, tapi ketika mereka menjawab, ada satu kuasa yang menyertai mereka. Dan itu membungkam para ahli Taurat, orang-orang yang terdidik, orang-orang pintar seperti itu. Di situ peran Roh Kudus membela para hamba-hambanya. Dan dia pun, Roh Kudus juga bekerja di dalam hidup kita. Saya ingat cerita sedikit. Ketika saya masih mahasiswa, tahun 90-an, ketika itu kita mengadakan retreat. Saya kuliah di Bandung, kita retreat di Garut saat itu, retreat mahasiswa. Pas hari terakhir, jadi kita ada, saya lupa 2 hari atau 3 hari gitu ya, kita retreat. Pas hari terakhir, kita mau menutup retreat itu, ada perjamuan dan pengutusan. Kita lagi heboh, kita muji Tuhan, itu hari terakhir ya, sudah mengalami lawatan Roh Kudus, kita mengalami baptisan Roh Kudus, dan pada hari terakhir itu kita mau diutus. Ketika lagi tenang, yang menyampaikan firman waktu itu sudah mau membagikan roti. Saat itu saya masih 1-2 tahun gitu ya, jadi mahasiswa masih baru. Ketika kita lagi tenang, tiba-tiba pintu itu digedor, gitu ya. Kita terkejut. Langsung dia buka pintunya, ternyata preman, beberapa orang preman, rambutnya gondrong, segini. Tapi yang memimpin kita, yang membawakan firman, yang menyampaikan firman, dia tetap tenang. Tetap tenang, hadirat Tuhan ada di sini, gitu ya. Kata premannya, kami mau bertemu dengan panitia. Mana panitia? Kita tenang semua, meskipun ada juga yang ketakutan seperti itu ya, karena Garut banyak ini ya, latar belakang saudara muslim, saudara-saudara kita.
mereka menggedor-gedor, mereka mengintimidasi kita. Akhirnya beberapa senior keluar mendatangi mereka berbicara, dan setelah mereka berbicara, tiba-tiba preman ini langsung diem, tenang, dan setelah itu ngobrol enak, acara kita sampai selesai dan kita pulang. Setelah itu memang kita mau pulang, kita makan siang dan langsung pulang. Ketika kita tanya sama senior kita, "Bang, tadi abang ngomong apa sama mereka? Kok mereka sudah lembut?" "Saya juga nggak tahu ngomong apa," katanya. Dia nggak tahu, artinya mungkin dia ngomong gitu ya. Tapi saya percaya saat itu Roh Kudus yang menaruhkan itu kepada mulut mereka. Karena kami saat itu masih mahasiswa, masih belum pengalaman gitu ya, masih anak-anak muda. Biasa kalau gitu pembimbing saya yang salah satu berbicara, dia orangnya besar. Bisa aja dia mungkin ngajak berantem gitu ya. Tapi enggak, mereka ngomong dengan lemah lembut, mereka juga lupa apa yang diomongkan. Itu enggak penting, tapi yang penting pembelaan Tuhan ada di situ, amin. Haleluya. Itu juga yang terjadi kepada Paulus dan hamba-hamba ya Tuhan yang lain, para rasul yang lain. Enggak peduli apa omongan mereka, terstruktur, jelas atau enggak jelas, saya enggak tahu, karena mereka bukan orang berpendidikan dikatakan. Tapi ketika Roh Kudus yang menuntun mereka berbicara, segala sesuatu bisa terjadi, amin. Nah, sebelum sampai ke sana, kenapa? Bagaimana kita bisa mengalami itu? Untuk kita bisa mengalami pembelaan Tuhan, kita lihat beberapa hal. Pertama, kita lihat dari ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi di Lukas 12 ini judulnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Di situ ada ribuan orang datang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan pertama apa? Dia pertama-tama mengajar murid-muridnya tentang hal ini, tentang pembelaan dia. Ini kan ayat yang pertama ya, sampai tadi ayat yang ke-12. Artinya, pembelaan yang Tuhan lakukan, itu dia lakukan khusus untuk murid-muridnya. Dia tidak membela yang bukan murid-muridnya. Dia mengasihi semua orang, tapi ada privilege, ada keistimewaan buat setiap murid-muridnya. Dia dahulukan murid-muridnya, dia datang, dia mengajari mereka. Sehingga murid-muridnya ini akan mengalami pembelaan dia ketika mereka mengalami penganiayaan, mengalami tekanan. Jadi yang pertama, kalau kita juga ingin mengalami pembelaan dia, pastikan kita adalah murid Kristus. Amin. Kalau kita belum murid Kristus, mari jadilah murid Kristus. Bukan murid pembimbing kita. Pembimbing kita Tuhan percayakan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada Kristus. Tapi kita harus tunduk kepada pembimbing kita kalau itu benar sesuai firman Tuhan. Amin. Dan para pembimbing juga bukan menganggap yang dibimbing dia itu otoriter sama dia, otoritas, kamu harus gini-gini ngikut saya, enggak. Pembimbing mengarahkan yang dibimbing kepada Kristus. Karena kita semua adalah murid Kristus. Nah, pertama kita akan mengalami itu kalau kita adalah murid Kristus. Kemudian yang kedua, masih pasal yang ayat yang pertama dan ayat kedua ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan, ini dia bicara kepada murid-muridnya tadi. Dia katakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Tuhan Yesus mengingatkan tentang ragi orang Farisi. Kalau kita lihat di Alkitab, ragi ini beberapa kali Tuhan pakai ya.
Ada hal yang baik, ada yang negatif. Yang baik dia pernah berbicara, hal kerajaan sorga itu seperti seseorang menaruh ragi, mencampurkan ragi kepada tepung, sehingga tepung itu bisa menjadi roti adonan yang baik gitu ya. Itu ragi. Tapi di sini juga ada dibilang ragi orang Farisi, ada juga ragi orang Saduki, ada juga ragi Herodes. Kalau kita bisa lihat ya, ada ditulis di Alkitab seperti itu. Apa artinya? Ragi itu kita tahu ya, ragi kalau kita mau bikin tape, kita taburin ragi gitu ya. Kalau kita mau buat roti, adonannya kita campur dengan ragi. Sehingga adonan roti tadi dia bisa mengembang. Kalau dikasih ragi, yang enggak kena ragi dia enggak mengembang. Begitu juga tape. Kita kasih ke singkong, kalau ditaburi dengan ragi, singkongnya menjadi tape, ditaburi ragi, dia akan manis, lembek gitu ya, dan enak. Saya suka tape. Di dalam ragi itu ada mikroorganisme gitu ya, jadi itu ada bakteri atau jamur yang dia bisa bereaksi sehingga reaksi dia itu menghasilkan adonan yang menjadi roti tadi atau menjadi tape. Enggak kelihatan, tapi dia bekerja. Begitu juga perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang ragi, tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu bukan, firman Tuhan juga ada katakan, bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Ragi itu enggak kelihatan, tapi dia bekerja. Hal kerajaan Allah juga begitu. Ketika kita menyampaikan firman, kita enggak tahu firman ini berbicara kepada orang ini begitu sedemikian dalam atau tidak. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Begitulah pekerjaan ragi. Dia akan menyebar, dia akan menghasilkan satu reaksi. Nah, ragi orang Farisi juga demikian. Kenapa? Orang Farisi itu adalah bagian semacam denominasi orang Yahudi. Mereka ini orang-orang yang terdidik, ahli-ahli Taurat. Secara pengetahuan, mereka sangat tinggi pengetahuannya. Mereka dibilang ahli tafsir juga, ahli tafsir kitab Taurat. Mereka banyak tahu kitab Taurat dan mereka bisa menafsirkan. Jadi sehingga mereka ini menduduki tempat yang penting, terpandang di tengah-tengah orang Yahudi. Karena orang Yahudi kalau tidak tahu, mereka sering tanya kepada ahli Farisi ini. Nah, tapi karena saking pintarnya, saking mereka bisa menafsirkan kitab Taurat, kadang-kadang mereka melupakan sendiri firman Tuhan itu. Mereka fokus kepada tafsirannya. Sehingga kita tahu Tuhan Yesus sering menegur mereka ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pada hari Sabat, dia dihakimi oleh ahli-ahli Farisi. Gak boleh, tertulis di Taurat, jangan bekerja pada hari Sabat. Itu kan tafsiran mereka. Dan itulah orang Farisi. Mereka mengabaikan firman Tuhan itu sendiri. Mereka mengutamakan apa yang menjadi tafsirannya. Dan itu menjadi satu tradisi yang banyak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini juga menjadi satu ragi, kata firman Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apapun pengajaran, bentuk pengajaran, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Itu yang membuat kita tidak goyah, diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Kita terbuka atas setiap pengajaran, tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan apa maksudnya ini? Dan lihat di firman Tuhan. Ya, jangan juga kita begitu cepat langsung menghakimi. Wah, ini sesat, enggak. Yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan. Nah, udah sini ya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu waspada terhadap ragi ya, kemunafikan orang Farisi. Kenapa mereka dikatakan munafik?
Mereka banyak tahu firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu mereka tafsirkan disesuai menjadi tradisi mereka, sehingga mereka tidak melakukan yang terpenting dari firman Tuhan itu sendiri. Itulah yang menjadi kemunafikan buat mereka. Mereka menuntut orang-orang melakukan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka merasa mereka orang yang penting, dan orang Farisi itu mereka hidupnya nggak mau gabung, mereka eksklusif. Mereka merasa orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang suci. Sehingga firman Tuhan, mereka sering ya kalau ada firman Tuhan, mereka berdoa di jalan-jalan. Mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang saleh. Tuhan menegur ini, jangan kita menjadi seperti itu. Kenapa? Karena Dia nggak akan bisa membela kita. Konteks tadi Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Dia nggak akan bisa membela kita kalau kita sudah terkamiri ragi orang Farisi ini. Kalau kita sudah merasa kita sudah hebat, kita merasa kita sudah pintar, kita merasa kita sudah nggak perlu orang lain lagi, kita merasa sudah banyak pengetahuan kita, sehingga apapun ditanya orang kita bisa jawab, ada saja jawaban-jawaban kita. Kalau sudah seperti itu, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Dia bisa bekerja dengan orang yang mengandalkan Dia. Karena itu jangan terkamiri oleh ragi Farisi ini. Dia bisa dibilang jago ngeles, bisa dibilang seperti itu. Selalu saja ada jawabannya. Karena dia penuh dengan pengetahuan. Nah, firman Tuhan katakan waspada seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, dia nggak akan bisa menjadi pembela kita. Kemudian yang ketiga, dari ayat yang keempat dan kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Yang ketiga, Dia akan menjadi pembela kita. Kalau kita tidak takut, tidak khawatir atas orang yang bisa membunuh kita, dikatakan. Tapi nggak berkuasa setelah itu. Setelah kita mati, Dia nggak berkuasa lagi atas kita. Tapi takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi kemudian bisa melemparkan rohnya ke dalam api neraka. Dan itu siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan. Dan Dia ingatkan, jangan kita takut kepada siapapun. Saya ingat pastor pernah khotbah gitu ya, pastor ketika datang ke gubernur, kantor gubernur, dia biasa aja. Bukan gak menghargai, enggak, tapi Tuhan sudah taruhkan kepada pastor, dia melihat semua orang biasa di hadapan Tuhan. Tidak ada gentar, tidak ada takut gitu ya. Bukan kita enggak menghormati, bukan. Karena yang kita takuti, kita gentari itu hanya Tuhan harusnya. Ya, kalau kita mengalami tekanan, mengalami intimidasi segala macam, apa kemungkinan terburuk yang terjadi pada kita? Mati. Dan mati, Paulus bilang itu adalah keuntungan. Kita ketemu Tuhan Yesus. Kita mengalami kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Jadi, nggak perlu kita takuti, harusnya seperti itu, gitu ya. Sampai ke sana itu butuh satu proses di dalam Tuhan. Ngomongnya gampang, tapi kalau kita menghadapi bagaimana? Ingat firman Tuhan ini. Kalau kita mati, kita ketemu Tuhan Yesus. Dan itu satu sukacita. Dia bilang, jangan takut kepada yang hanya dapat membunuh tubuh. Karena kalau kita sudah takut, artinya kita sudah mengandalkan diri kita. Dia nggak akan bisa membela kita. Kita nggak percaya Dia yang bisa menolong kita, yang bisa melepaskan kita dari tekanan itu.
Jadi supaya untuk kita dapat mengalami pembelaan itu, firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kita lebih berharga di mata Tuhan, amin. Nah, dikatakan burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit. Saya tanya, apa maksudnya itu 2 duit? Ketika saya search gitu ya, ada yang menuliskan, menginterpretasikan 2 duit itu, kalau dirupiahkan, itu sekitar 1 duit itu 5.000 rupiah. Jadi kalau 2 duit itu 10.000 rupiah. Jadi uang 10.000 bisa dapat 5 ekor burung pipit. Itu murah atau mahal? Murah ya kalau sekarang. Tapi ada juga yang menerjemahkan 2 duit itu mata uang pecahan terkecil di sana saat itu. Nah, kalau kita saat ini mata uang pecahan terkecil berapa? 100 ya. Uang 5 rupiah sudah nggak ada lagi ya. Saya masih pernah ngalami uang 5 rupiah. Pak Heri pernah ya. Berarti kita generasi yang lama gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang yang paling kecil 100 rupiah. Kalau 2 duit berarti 200 rupiah. Harga 5 ekor burung pipit. Murah sekali. Artinya apa? Diabaikan, nggak dianggap burung pipit itu, gampang dapetinnya. Saya ingat waktu kecil, karena saya tinggal di kampung gitu ya, di Kalimantan, waktu SD itu diajak berburu burung gitu ya. Nah, burung yang paling gampang didapat itu ya burung pipit. Berburunya pakai ketapel gitu ya, si kecil dulu. Kasihan sebenarnya, tapi itulah waktu kecil. Bertobat saya nggak boleh seperti itu. Tapi itu burung pipit gampang dapetinnya. Hanya 10.000 dapat 5 ekor. Tapi dia bilang, sungguh pun demikian, dia nggak dilupakan oleh Allah. Dia tetap dipelihara oleh Allah. Yang nggak kita anggap, bahkan jadi sasaran tembak, saya waktu kecil, itu nggak dilupakan oleh Allah. Dibilang bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu rambut saya, berapa yang putih, berapa yang hitam. Makin lama makin banyak yang putih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi calon presiden. Amin. Nah, firman Tuhan ini katakan bahwa engkau berharga di mata Tuhan, lebih berharga dari banyak burung pipit. Artinya, karena kita berharga, Dia pasti akan membela kita. Amin. Firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sering melupakan itu gitu ya. Tuhan bela saya enggak ya? Ketika saya mengalami tekanan, Tuhan bela saya enggak ya? Aduh, gimana nanti kalau saya diginikan, saya digitukan. Waktu kuliah mau tugas akhir, gimana nanti dosen saya, atau kita bekerja, kita melakukan sedikit kesalahan, dipanggil sama bos kita, aduh dipecat enggak ya? Ada ketakutan di dalam diri kita. Tapi ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dia enggak akan melupakan kita. Dia terhadap burung pipit pun dia tidak lupakan, dan kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Amin. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi, dia akan membela kita kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak malu menyatakan kepada dunia, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Juru Selamatku,
Yesus yang sudah menebusku. Dikatakan kalau kita tidak malu mengakui itu, Dia pun tidak akan menyangkal kita di depan malaikat-malaikat Allah. Bahkan Dia menjadi pembela kita. Jadi kalau di tengah, kalau kita tinggal di lingkungan orang yang tidak percaya, kita disindir, oh menyembah manusia, menyembah 3 Allah seperti itu. Tetap puji Tuhan, aku tidak goyah, aku tetap menyembah Yesus Tuhanku. Dia akan membela kita pada saat kita mengalami tekanan. Amin. Nah, kembali ke sini tadi. Jadi pembelaan Tuhan itu otomatis ketika kita mengalami itu tadi. Kita adalah muridnya. Apalagi tadi? Ada 5 tadi ya. Kita adalah muridnya, kemudian kita jangan mengikuti, jangan terkamiri oleh ragi orang Farisi. Kita tidak menganggap diri kita suci, lebih saleh dari orang lain. Tapi kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak selalu punya jawaban atas apapun. Kalau orang yang merasa pintar seperti itu ya, nggak yakin pun dia akan jawab dengan yakin meskipun salah. Tapi ketika kita mengandalkan Dia, kita berharap kepada Dia, Dia akan memberikan hikmat kepada kita, mengaruniakan perkataan itu lagi kepada kita. Ya, terus tadi juga agak susah ini. Kita jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh. Keempat, kita berharga. Dan kelima, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat di tengah-tengah dunia. Nah, ini pembelaan Tuhan, ini adalah satu privilege buat kita. Hanya kepada murid-muridnya, hanya kepada anak-anaknya, suatu keistimewaan kita mengalami pembelaan Tuhan. Orang dunia nggak mengalami itu. Makanya ketika seseorang punya backup, punya backing, dia tenang. Untuk bekerja, melamar satu pekerjaan, wah saya sudah punya backing ini, udah tenang dia. Apalagi ketika mengalami persoalan hukum, saya punya backing, wah sudah tenang. Tapi bagi kita, backing kita dari surga. Dan itu harus kita alami, harus kita memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, minggu lalu sedikit gitu ya, karena pembelaan kita pembelaan kita oleh Roh Kudus, itu suatu privilege, itu juga tidak terlepas dari Roh Kudus sebagai jaminan di dalam diri kita. Minggu lalu Ibu Elisa menyampaikan ini yang luar biasa, saya lihat videonya. Nah, kita mengulang sedikit, dikatakan Dia adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan di sini, kalau dilihat dari bahasa Inggris, bahasa aslinya itu adalah down payment, DP, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Itu diberikan kepada kita. Ini sebagai jaminan untuk kita menerima keseluruhannya nanti pada saat dunia ini sudah lenyap. Kita sudah kembali kepada Bapa. Disitulah kita mengalami semuanya. Mengalami penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus yang di dalam diri kita ini, itu sebagai jaminan. Sebagai apa? DP itu tadi. Kalau kita mau beli motor, kita DP, itu belum milik kita, tapi ini sebagai jaminan, tinggal menunggu waktu, ini akan menjadi milik kita. Demikian juga Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, itu sebagai jaminan. Dan jaminan ini jaminan apa? Ada kita mengalami berkat rohani. Ya, minggu lalu ya, disampaikan Ibu Elisa, Efesus 1 ayat 3-8. Berkat rohaninya banyak di situ. Tadi juga ketika kita mengalami pembelaan Tuhan, itu juga satu berkat rohani.
Suatu privilege. Berkat rohani beda dengan berkat jasmani. Apa bedanya? Kalau berkat jasmani itu hanya kita alami ketika kita tinggal di muka bumi saja. Ketika kita sudah mati, berkat jasmani tidak berfungsi sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Mau kita punya uang 1 triliun, kita mati, uang 1 triliun itu ditaruh di samping kita di dalam kubur, tidak ada gunanya. Gak bisa kita pakai untuk belanja di alam sana. Tapi ada kepercayaan yang seperti itu. Itu adalah berkat jasmani. Hanya berlaku ketika kita hidup di muka bumi saja. Tapi berkat rohani itu berlaku ketika kita di muka bumi ini saja dan sampai selama-lamanya. Dan Dia mengaruniakan itu kepada kita. Dia menaruhkan Roh Kudus sebagai jaminan itu, bahwa kita bisa menerima itu. Kalau kita baca di Efesus itu dibilang ada apa berkat-berkat rohani yang tertulis. Kita dipilih supaya kudus dan tak bercacat. Kita kadang lupa, kita dipilih untuk supaya kudus dan tak bercacat. Itu adalah satu berkat rohani. Enggak semua orang bisa dipilih. Ketika kita terpilih, misalnya kita bekerja di satu perusahaan, kita terpilih oleh perusahaan itu untuk mewakili perusahaan, negosiasi misalnya dengan perusahaan lain, karena kita dianggap yang paling kompeten. Itu satu berkat yang luar biasa buat kita. Amin. Enggak semua bisa mengalami itu. Atau ketika mahasiswa dipilih mewakili kampus, pergi ke satu kota menjadi duta dari kampus itu satu berkat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita dipilih, dipisahkan dari dunia ini untuk dikuduskan supaya ujung-ujungnya kita tidak bercela. Itu satu berkat rohani yang luar biasa. Kemudian juga kita ditentukan menjadi anak-anaknya. Kita kadang lupa, itu satu berkat yang luar biasa. Kita lihat aja kalau di dunia analoginya, menjadi seorang anak presiden itu satu privilege. Suatu yang luar biasa, satu berkat yang luar biasa. Menjadi anak pejabat misalnya, menjadi anak konglomerat. Itu satu berkat. Nah, kita dipilih menjadi anaknya. Kadang kita lupa, itu satu berkat yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Dan itu berlaku tidak hanya di muka bumi, tapi sampai selama-lamanya. Dan juga kita diberikan kasih karunia-Nya. Penebusan, juga kita mengalami penebusan dan pengampunan dosa. Ini semua kita alami, berkat rohani ini kita alami. Termasuk tadi, kita mengalami pembelaan dari Dia. Itu satu berkat rohani yang luar biasa dari Dia. Sebagai murid-muridnya, tadi pembelaan kita harus murid-muridnya. Kita mengalami itu. Sesuatu yang luar biasa. Nah, ujung-ujungnya apa sebenarnya yang Tuhan mau ketika Dia menaruhkan Roh Kudus dalam hati kita? Ketika kita diberikan segala macam berkat rohani di surga itu kepada kita. Ketika Dia mau membela kita. Ketika Dia mau repot-repot menuntun kita. Firman Tuhan katakan Dia menjadi penolong kita. Tapi jangan kita downgrade-kan arti penolong ini. Karena kadang-kadang kalau kita hanya melihat penolong, seolah-olah kalau kita tidak butuh pertolongan, kita nggak minta tolong Roh Kudus. Kenapa Dia bilang penolong? Dia dikatakan penolong. Karena setiap saat kita butuh pertolongan dari Dia. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri di muka bumi ini. Karena itu Dia sebagai penolong, karena kita setiap saat membutuhkan pertolongan oleh Dia. Ditolong dalam hal apa? Dalam banyak hal. Yang paling utama, Dia menolong kita untuk membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
ujung-ujungnya ke sana. Bukan supaya kita ditolong, supaya masalah kita selesai, berhenti di situ aja. Tidak. Dia membela kita ketika kita di hadapan raja-raja, misalnya kita nggak ada raja ya, di hadapan para penguasa, kita dalam tekanan, kemudian dia menjadi pembela kita, nggak hanya berhenti di situ, kita selesai, kita dibela, kita bebas dari masalah kita. Apakah hanya di situ tujuan dia? Tidak. Nggak berhenti di situ. Tujuan dia untuk membawa kita menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Karena dia mau gambar diri kita menjadi gambar diri dia. Kita sudah tahu ya, gambar diri. Ada di retreat malahan. Apa istilahnya, perubahan gambar diri, perbaikan gambar diri, pemulihan gambar diri, kok nggak pas katanya. Sering kita bilang, dia belum pulih gambar dirinya. Kalau aku sudah pulih gambar diriku, belum tentu. Apa referensinya gambar diri yang sudah pulih itu? Apakah kalau dia yang tadinya minder, kemudian dia sudah tidak minder lagi, bahwa gambar dirinya sudah pulih? Baru sebagian. Apakah dulu yang dia seorang yang suka tersinggung, suka gampang ini itu, gampang marah, kemudian dia berubah menjadi lembut? Apakah gambar dirinya sudah pulih? Mungkin baru sebagian. Karena referensinya apa? Referensinya adalah gambar diri Tuhan Yesus. Disitulah pemulihan gambar diri yang sempurna. Artinya semua kita harus terus mengalami pemulihan gambar diri itu. Saya pribadi masih terus mengalami itu. Dan itulah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk menolong kita mencapai gambar diri Tuhan Yesus. Sehingga ujung-ujungnya dia mau kita pun bisa bersikap seperti Tuhan Yesus. Makanya kenapa dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia? Supaya kita punya teladan, supaya kita punya model. Kalau dia hanya tinggal di surga, kita tidak punya referensi. Bagaimana aku hidup yang benar itu seperti apa? Hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa itu seperti apa? Kita nggak punya model. Karena Adam gagal. Kita nggak bisa sebagai contohnya adalah Adam. Karena dia tidak taat. Dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi itulah, karena Adam awalnya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi gambar itu rusak ketika dia tidak taat. Makanya dia datang ke dalam dunia. Di dalam diri Tuhan Yesus. Dia sama seperti kita, di Ibrani bilang. Dia mengalami tekanan sama seperti kita. Dia merasakan kelemahan seperti kita. Kesakitan tubuh. Dia dianiaya, dia merasa sakit. Tapi dia menunjukkan gambar yang sempurna itu. Terhadap iblis dia punya sikap yang luar biasa. Bagaimana sikap dia terhadap iblis? Kita ingat, kecil ya. Ketika dia dicobai, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Sikap dia terhadap iblis apa? Dia katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita punya model ketika kita menghadapi iblis. Gimana ya caranya aku menghadapi iblis? Hei, lihat Tuhan Yesus. Sebagai gambar diri yang sempurna, ketika menghadapi iblis, Tuhan Yesus katakan, enyahlah. Dia lawan iblis itu. Kita harus mengarah ke sana. Kemudian terhadap sakit penyakit. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, ihai ibu, penyakitmu telah sembuh.
Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ini ada seorang ibu yang sakit belasan tahun, dia sampai bungkuk. Dia dikuasai oleh roh jahat. Tuhan Yesus katakan, "Hai ibu, sembuhlah." Dan Tuhan mau, dia perintahkan kepada kita, usirlah setan, sembuhkan orang sakit. Kita harus punya gambaran seperti itu. Kita mengarah ke sana. Saat ini kita belum sampai ke sana, tidak masalah. Karena kita masih terus mengarah ke sana. Jangan terganggu oleh sekelilingmu. Fokusmu adalah kepada Tuhan. Jangan terganggu, ini pelayan seperti ini, si itu segini. Kita berdoa buat mereka, biar urusan dia kepada Tuhan. Tapi urusan kita berperkara dengan Roh Kudus yang menolong kita menjadi sama seperti dia. Terhadap badai, murid-muridnya ketakutan, tapi Tuhan Yesus katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terhadap badai, Tuhan tidak panik. Gambaran yang sempurna seperti itu. Dia mau kita pun seperti itu. Ada badai atau apapun, tetap tenang. Percaya kepada dia dan katakan kepada badai itu, diamlah. Terhadap orang yang menolaknya, suatu saat Tuhan Yesus ketika dia khotbah di sini, dia ditarik keluar dan dia dibawa ke tebing yang tinggi dan dia mau dilemparkan dari tebing itu. Tapi dikatakan, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dan dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri Yesus. Dia tetap tenang karena dia tahu waktu dia belum selesai. Sehingga ketika dia sudah diancam mau dilemparkan dari tebing, dia tetap tenang. Dan dia bisa berjalan dengan tenang di situ. Ada kuasa yang menyertai dia. Dan kita pun mengarah ke sana. Kita punya model. Itulah fungsi Roh Kudus di dalam diri kita. Dia menuntun kita, mengubah kita, mengarah ke sana. Terakhir terhadap orang berdosa, ada banyak hal kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adanya 4 Injil inilah untuk kita bisa belajar bagaimana gambaran Allah yang sempurna itu. Terhadap orang berdosa, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Terhadap Zakheus, Tuhan Yesus tidak menghakimi dia. Kita tahu Zakheus orang pemungut cukai dan sudah rahasia umum, pemungut cukai itu pekerjaan yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak satu kata pun dia menghakimi Zakheus. Ketika dia lihat ada satu kehausan dalam diri Zakheus, dia pendek, dia naik ke pohon ara. Tuhan Yesus bilang, aku mau menumpang ke rumahmu. Dan dia berbicara sama Zakheus. Tidak dicatat dia bicara apa di situ. Tapi saya yakin dia tidak menghakimi. Kamu itu salah, enggak. Dia hanya berbicara, tapi ada kuasa yang bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Zakheus bertobat. Dan dia katakan, aku kembalikan apa yang pernah kuambil dari orang-orang yang pernah kuperas. Bahkan beberapa kali lipat dia kembalikan. Dan dia mau kita juga mengalami itu. Ketika kita berhadapan dengan orang berdosa, yang muncul bukan penghakiman, tapi ada belas kasihan dari diri kita. Dan itu yang menuntun kita berbicara dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang adalah jaminan bagian kita. Sampai kita menerima seluruhnya, tinggal menunggu waktu.
Dan Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi penolong kita. Penolong yang di dalam kita bukan penolong yang lemah, tapi penolong yang gagah perkasa. Penolong yang ada di dalam kita adalah Raja di atas segala raja. Jangan downgrade-kan itu. Dia menjadi penolong karena kita senantiasa butuh pertolongan Dia. Jangan hanya minta tolong kepada Dia ketika kita mentok saja, tapi setiap saat harus kita berkomunikasi dengan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pembela kami, Engkau yang menjadi penolong kami. Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sungguh luar biasa. Di zaman perjanjian lama, Engkau belum tinggal di dalam hati manusia. Engkau mengurapi Daud, Engkau mengurapi Saul saat itu. Tapi satu saat Engkau pergi dari Saul, meninggalkan dia. Tapi saat ini Tuhan, Engkau tidak hanya tinggal, Engkau tidak tinggal di luar kami, tapi Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sungguh luar biasa. Suatu privilege, suatu keistimewaan yang kami miliki Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Engkau, ditebus oleh Engkau. Menjadi anak-anak, kami dipilih, dikuduskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai. Apa yang sudah hamba sampaikan Tuhan, Engkau berbicara lebih dalam lagi kepada kami semua. Biarlah firman-Mu itu mengubahkan kami, menuntun kami, membawa kami, terus diubahkan. Terus kami mengalami pemulihan gambar diri kami, menjadi gambar diri yang sempurna, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan